ngatain orang saya lagi ya Abi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Ibu, sedang baca apa tahu? Namanya seru sekali bukan itu? Namanya buku apa yang baca? ini buku misteri, buku detektif. Buku apaan sih? Saya tahu baca buku. Namanya kamu punya apaan? Yang cocok sama kalian. Misterius? Aneh ya? Psikolis, misterius. Ceritanya apa sekali untuk orang seperti ini? Buku-buku itu Otto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jana tukang omen. Otto, kamu harusnya melawan ketika dia mencairi dan mengejarnya. Aku takut dia, bukan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Otto tetap menasihati Otto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali jahil. Hari demi hari, ternyata Jana tidak berhenti untuk menjahili Otto. Bahkan malah semakin parah karena Otto diam saja dan membiarkannya. Ibu, ini bantu tahu. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Ini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Otto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Benita pun berencana untuk menjenguk Otto. Mereka berpikir Otto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Otto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai rapat-rapat datang ke rumahku. Otto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan jalan-jalan membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jana. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Otto. Kamu akan menerimanya. Jangan takut, kamu masih hilang kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai dokter, sebenarnya aku sangat yakin ketika terakhir kali Jana memanggilnya. Aku mengajaknya untuk melapor bersama kebenaran. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor di guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan menjalannya. Nanti kalau bu guru marah ke Jana dan Jana jadi balik dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantu, Otto. Perhubungan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Kalian selalu baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Good evening, Indra, Nadia, Benita, dan Otto, harus ingat, jangan keras-keras. Nanti ukurannya bisa dikirim. Keesokan harinya, Otto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jana menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Otto? sejak kami kelas 1, Bu. Begitu segera memanggil Jana dan Franky. Jana, Franky, kenal ibu ini sebentar ya? Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau kita berkata guru. Aku juga berkali gara-gara kita usir sama anak kelas 1 itu. Ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Otto sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ini selidiki, ternyata kalian sering berbicara pada dia.
Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Ekto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Pak, jawab dulu. Perempuan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Ekto juga termasuk perempuan. Kalian tahu mengapa? Tidak betul. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Ekto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Ekto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat lainnya. Nah, sekarang Jana dan Brandon, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Ekto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian, karena perempuan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jana dan Brandon mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Ekto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Ekto, aku sebenarnya tidak bermaksud mendahului dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah maafkan Kak Jana. Thank you. Kalau benar mau belajar bersama, aku tidak keberatan Kak. Sejak saat itu, Jana tidak pernah lagi menjauhi Ekto. Diam-diam, Debri telah menghubungi orang tua Ekto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Ekto. Berjaga-jaga seandainya Jana kembali berulang. Namun kekhawatiran itu